Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku, salam kemerdekaan. Nah, kita baru saja memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, saudara. Saudara, 75 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945, founding father kita, Presiden Insinyur Soekarno, bersama dengan Bung Hatta berdiri, saudara, membacakan teks proklamasi bersama-sama disaksikan oleh para pejuang-pejuang kita pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang memberikan ide, memberikan segalanya sehingga mereka memanfaatkan kekosongan daripada pemerintahan ini, saudara, pada waktu Jepang setelah dibom di Hiroshima dan Nagasaki, dan bangsa kita, Presiden Soekarno mengambil inisiatif bersama Bung Hatta untuk membuat teks proklamasi dan membacakannya. Satu opportunity, suatu kesempatan yang luar biasa pada waktu itu. Sehingga berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi menentukan berdirinya bangsa ini. Proklamasi bukan teks biasa. Proklamasi boleh dikatakan teks sakti. Teks yang luar biasa. Sehingga lewat pembacaan teks itu, saudara, kita berdiri sebagai negara merdeka, negara yang berdaulat, lepas daripada penjajahan. Kita saat ini menikmati, saudara, hasil daripada kemerdekaan itu sendiri. Karena itu, saudara, mari kita secara bersama-sama mau mengatakan bahwa saat ini, mari kita sebagai bangsa, sebagai warga gereja, kita sungguh-sungguh mau mengisi kemerdekaan ini, kemerdekaan bangsa kita, dengan apa, memberikan kontribusi apa kepada bangsa dan negara kita. Segenap pikiran, saudara. Dan kita menghormati pemerintahan yang ada saat ini. Karena Roma 13 mengatakan bahwa pemerintah adalah wakil Allah, adalah tangan Allah di dunia ini, di bangsa ini. Dan siapapun pemerintahan ini saat ini, saudara, mari kita menghormati, mari kita mendukung, mari kita berikan kontribusi sebagai warga gereja yang baik. Saudara, hal yang menarik, Presiden Soekarno berdiri di hadapan ribuan orang, di hadapan anak-anak muda, dan dia membacakan suatu pidato rakyat yang bunyinya seperti ini. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncang dunia. Wow. Pernyataan statement pidato yang luar biasa, saudara, bahwa dia melihat satu potensi, di mana founding father kita ini bisa melihat satu potensi di dalam hidup orang-orang muda pada waktu itu. Saudara, kenapa, saudara? Karena orang-orang muda merebut kemerdekaan. Orang-orang muda yang bisa mengisi kemerdekaan, yang bisa berkontribusi lewat produktivitas mereka, lewat cara berpikir mereka pada waktu itu. Nah, presiden kita udah melihat seperti ini. Dan satu artikel menulis seperti ini, saudara. Satu artikel yang saya baca menjelaskan isi daripada teks pidato ini. Artikel ini berkata masa depan bangsa adalah berada di tangan pemuda. Karena banyak petua dalam hal ini pejuang, memang dapat mengubah keadaan bangsa. Namun walau hanya sedikit pemuda dapat mengubah dunia. Jadi para petua, para pejuang-pejuang itu, mereka dapat mengubah bangsa dari bangsa yang dijajah menjadi bangsa yang merdeka. Kita melihat gak sedikit darah yang tertumpah karena merah putih. Darah yang tertumpah yang dibayar untuk merebut kemerdekaan itu. Tetapi artikel ini berkata juga untuk melanjutkan, mengexplain daripada pidato Bung Karno ini. Mengatakan, tetapi namun walau hanya sedikit pemuda dapat mengubah dunia. Itu maksudnya. Walau hanya sedikit pemuda dapat mengubah dunia. Apa yang dipikiran daripada proklamator ini? Satu vision yang luar biasa. Satu visi yang luar biasa. Saudara, bahwa anak-anak muda, kalau orang-orang tua ini tadi, para pejuang ini dapat merebut kemerdekaan, merubah bangsa. Tapi anak-anak muda diharapkan bisa keluar ke bangsa-bangsa untuk mensejajarkan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain sebagai bangsa yang merdeka, sebagai bangsa yang berdaulat. Karena kita punya tanah air Indonesia. Saudara, satu vision yang luar biasa. Satu vision yang luar biasa daripada proklamator kita.
Bagaimana Alkitab menulis di Amsal 29 ayat 18? Amsal 29 ayat 18 berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Saudara, di dalam bahasa Inggrisnya, dalam versi daripada King James Version, mengatakan, where there is no vision, dikatakan the people perish. Where is the no vision, bila tidak ada visi, menjadi kacau, menjadi liar, tidak teraturlah rakyat itu. Saudara, luar biasa. Nah, satu pemikiran yang merubah hidup bangsa ini, bagaimana orang-orang muda bisa mengisi kemerdekaan ini. Merebut sudah terjadi, tapi bagaimana mempertahankan, bagaimana mengisi, bagaimana bangsa ini bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bagaimana bangsa ini bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Ada di tangan orang-orang muda saat ini. The next generation, pemimpin masa depan. Mereka yang sedang berada di kampus-kampus saat ini. Mereka yang sedang kuliah di kampus-kampus saat ini. Saudara adalah pemimpin masa depan yang akan dipakai Tuhan menjadi harapan negara. Untuk memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa. Untuk menjadi duta-duta daripada Indonesia. 1 Yohanes 2 ayat 14 berkata, aku menulis kepada kamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Dan dilanjutkan dengan ini. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara, aku menulis kepada kamu orang-orang muda, the young man. Anak-anak muda saat ini. Warga gereja saat ini. Orang-orang Kristen muda saat ini. Firman Tuhan berkata, karena kamu kuat. Dan firman Allah diam di dalam kamu. Kekuatan kita ada di firman Tuhan. Kita dikatakan kita kuat kalau firman Allah diam di dalam diri kita. Dan kita bisa mengalahkan yang jahat. Saudara, kita bisa mengalahkan yang jahat. Karena apa? Karena ada firman Allah dalam hidup kita. Saudara berada dalam pemerintahan. Saudara dulu dalam posisi-posisi penting. Sebagai warga gereja. Sebagai orang Kristen yang takut akan Tuhan. Dan saudara menghormati pemerintah. Dan firman Allah diam dalam diri saudara. Maka saudara, hal-hal yang jahat yang akan datang menggoda daripada engkau sendiri akan bisa engkau jauhkan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajar saudara untuk hidup murni, untuk hidup jujur. Untuk hidup sungguh-sungguh berbakti kepada bangsa ini. Dan berbakti kepada Tuhan. Mengamalkan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Kelak di kemudian hari sebagai pemimpin bangsa ini. Luar biasa saudara. Nah, saudara kalau kita melihat pada waktu 75 tahun lalu. Ya, di teks proklamasi itu. Di mana kita lihat bahwa bangsa Indonesia berdiri. Ada satu proklamasi. Ya, satu diproklaim berdirinya suatu bangsa. Saudara, juga kalau kita melihat di kisah para rasul. Di mana gereja didirikan. Gereja diproklamirkan di kisah para rasul 2. Tetapi sebelum gereja diproklamirkan, sebelum gereja dalam bahasa teologisnya, sebelum gereja mengalami inaugurasi, gereja di-establish, saudara. Gereja dikukuhkan pada waktu hari Pentakosta. Jadi kita melihat di kisah para rasul 8, setelah Yesus naik ke surga. Sekarang kita melihat bagaimana pandangan rohaninya. Bagaimana apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara mengenai tujuan daripada adanya gereja, berdirinya gereja Tuhan di bumi ini. Saudara, sewaktu Yesus naik ke surga 2000 tahun yang lalu, dia memesan kepada murid-muridnya yang menyaksikan. Dia mengatakan, pergi, jadikanlah segala bangsa muridku. Saudara, pergi. Jadikanlah segala bangsa muridku. Dan sebelum dia naik ke surga, di kisah para rasul 1 ayat 8 dikatakan, Yesus pernah berkata, tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Ini yang menarik saudara. Yesus mengatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Power. Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Gunanya apa? Kita dipenuhi dengan kuasa.
Ada Roh Kudus dalam diri kita untuk menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, gereja diproklaim, gereja dilahirkan 2000 tahun lalu. Pada hari setelah hari Pentakosta, di mana pada saat itu lidah-lidah api membakar mereka. Ada semangat Pentakosta, di mana orang-orang ini mulai pergi menyebarkan Injil, pergi ke segala bangsa. Anak-anak muda ini, ya, yang menantikan, yang berdoa di loteng atas. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yang menantikan, mereka berdoa. Mereka memohon janji Tuhan itu terjadi. Dan setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka pergi ke bangsa-bangsa. Saudara lihat, ada api di sana. Ada api roh di sana. Dan inilah, saudara, yang mencetuskan berdirinya gereja Tuhan. Gereja diproklamirkan. Dan setelah itu, berdirilah gereja mula-mula. Dahsyat dan luar biasa. Orang-orang muda, mereka begitu memegang peranan penting pada waktu itu. Mereka kuat, mereka penuh dengan firman, penuh dengan janji Allah. Mereka berkumpul, mereka berdoa bersama-sama. Roh Kudus datang pada waktu itu. Roh Kudus seperti membakar mereka, yang memotori mereka untuk mereka pergi memberitakan Injil. Hanya satu, saudara. Suatu mereka dipenuhi dengan Roh Allah. Dan pada saat itu, pada hari Pentakosta itu, berdirilah gereja Tuhan. Gereja diproklamasikan. Tanda proklamasi gereja itu berdiri. Dan berdirilah gereja, cara hidup gereja, Kisah Para Rasul 2. Di mana mereka mulai melayani. Mereka mulai memberitakan Injil. Bagaimana mereka hidup bersama-sama sebagai orang percaya. Saudara, Yesus tidak ada lagi di dunia. Tapi yang adalah gerejanya, yang adalah tubuhnya. Waktu Yesus ada di dunia, pekerjaannya terbatas, saudara. Tapi suatu dia naik ke surga, dia berikan Roh Kudus. Kita yang adalah tubuhnya, saudara dan saya, tidak ada yang membatasi lagi. Kalau dia hanya bisa pergi seputar Judea, Samaria, seputar itu Galilea. Sekarang ke seluruh bangsa-bangsa gerejanya ada. Dan gereja ini akan menggenapi amanat agungnya Tuhan. Dan di dalamnya banyak orang-orang muda, banyak anak-anak muda yang menjadi misionaris, kampus-kampus misionaris yang bisa pergi ke bangsa-bangsa. 10 pemuda, kata Soekarno, dia akan goncang dunia. Dan dibuktikan dari Yerusalem. Yesus melatih orang-orang muda dan menggoncangkan dunia. Gereja diproklamirkan. Gereja diinaugurasi. Kisah Para Rasul, saudara, kalau kita melihat ini sebenarnya adalah suatu kisah daripada Roh Kudus itu sendiri. Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas, murid daripada Yesus itu sendiri. Tapi sebenarnya, saudara, bukan para rasulnya, tapi bagaimana kisah Roh Kudus itu sendiri. Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri para rasul. Dan kalau kita melihat Kisah Para Rasul ini seperti kitabnya berakhir, tetapi pekerjaannya belum selesai, belum berakhir. Karena itu boleh kita mengatakan bahwa Kisah Para Rasul adalah sebenarnya kisah Roh Kudus yang belum selesai sampai hari ini. Kita akan melanjutkan Kisah Para Rasul ini. Kalau saudara melihat Kisah Para Rasul yang paling terakhir ditutup dengan kata-kata seperti ini, ayat 30 dan 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Paulus tahu persis bahwa dia bahkan menyewa rumah, mungkin menyewa center. Dan dia menerima semua orang yang datang kepada dia. Bukan masalah gedungnya. Saudara lihat, dia menyewa rumah. Dan lebih penting buat dia, bagaimana orang-orang ini, jiwa-jiwa ini dia layani. Saat ini, saudara, media begitu terbuka. Kita bisa melayani di mana aja, saudara. Ya. Dan saudara, fokus kita, seperti kata Yesus, jiwa-jiwa baru itu sendiri. Bagaimana peranan gereja menggenapi amanat agung Tuhan Yesus untuk pergi ke segala bangsa. Dan ayat 31 ditutup Kisah Para Rasul ini dikatakan, dengan terus terang, tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus tanpa rintangan apa-apa. Dia memberitakan apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah, bukan mengenai dirinya. Gereja saat ini harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Bukan mengenai denominasi kita bahkan. Tapi kerajaan Allah. Kita memberitakan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Amin, saudara. Inilah yang kami beritakan. Inilah yang saya beritakan kepada saudara. Para anak-anak muda, para mahasiswa, para orang-orang muda, para orang-orang tua. Saudara, sebagai warga negeri gereja, di mana Tuhan menempatkan kita di negara republik ini, mari kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang baik.
Mari kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Penuhi dengan firman hidupmu. Supaya kau menjadi saksi yang baik. Menjadi surat yang terbuka. Memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Kepada setiap rekan-rekan kita. Kepada kampus-kampus. Rice Brook menulis Change the Campus, Change the World. Mengubah kampus berarti mengubah dunia. Itu buku yang menarik yang saya baca. Sejak saya terima Yesus tahun 1987. Sewaktu saya mahasiswa. Saudara, kalau kita mau melihat pemimpin-pemimpin masa depan. Bangsa ini sedang berada di kampus-kampus. Itulah fokus kita. Anak-anak muda. Yang masih sekolah, yang masih kuliah. Ini yang maksud Presiden Soekarno. Dia melihat satu vision yang jauh ke depan untuk mengisi kemerdekaan ini. Sampai 75 tahun saat ini. Dan bangsa ini masih ada terus, saudara. Masih dibutuhkan banyak orang untuk bisa mengisi kemerdekaan ini. Dari kita muda. Dari kita masih kuliah. Para orang-orang tua berperan penting untuk mulai membimbing anak-anak muda. Dan kita memberikan contoh keteladanan kepada anak-anak kita. Bagaimana Injil Allah diberitakan ke bangsa-bangsa, terutama di bangsa kita. Paulus tinggal di sana 2 tahun. Kisah Roh Kudus yang belum selesai. Saudara, kisah Rasul kelihatan selesai. Tapi kisah pemberitaan Injil belum selesai. Ada yang baik suatu kita melihat nanti ke depan. Bahkan saudara-saudara di surga. Saudara akan baca ayat 32, 33 dan selanjutnya. Bahwa kalau kita mengambil kontribusi saat ini, maka nama kita pun akan ditulis di sana. Bahwa Yesi ada di sana. Saudara ada di sana. Orang-orang penting. Orang-orang yang dipakai Tuhan. Yang berkontribusi untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Saya percaya. Mari kita isi kemerdekaan bangsa kita ini. Dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita isi sebagai warga gereja. Untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidupmu. Ubah kampus, ubah dunia. Anak-anak muda, engkau kuat. Karena engkau kuat dengan firman Allah. Aku berdoa Tuhan. Di dalam nama Yesus. Setiap kami yang menyaksikan program ini. Kami dibakar. Ada semangat buat kami. Untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup Tuhan. Tuhan, kami kuat. Karena firman Allah diam di dalam diri kami. Inilah kebenaran-Mu. Kami memberitakan hanya Engkau. Yesus Kristus Tuhan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.